channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Karun yang dibenamkan bumi bersama hartanya. Siapa yang tak mendengar nama Karun? Seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa. Tapi namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat. Guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam dalam tanah. Dasar Karun atau wah, itu harta karun. Dua ungkapan itu mungkin yang paling sering terdengar. Sayangnya, ketenaran nama Karun bukan karena kebaikannya, namun karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Lantas apa yang menyebabkan dirinya sombong? Jika menelaah ayat-ayat yang mengisahkannya, penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat melimpah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Demikian yang digambarkan dalam ayat Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Quran Surat Al-Qiyos 28:76 disebutkan oleh Ibnu Jurayj. Nama lengkap sosok kaya raya itu adalah Karun ibnu Yashar, ibnu Kahits, ibnu Lui, ibnu Yakab. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putra Imron, sedangkan Imron adalah putra Kahits. Dengan kata lain, Karun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Kahits. Sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang yang kuat sampai merasa keberatan membawa konsekuensi gudangnya dalam riwayat Hoytsama disebutkan. Untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Karun, dibutuhkan 60 bighal sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari. Bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Walhasil, betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki Karun. Namun, di balik kekayaannya, Karun seorang sosok sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Ulama tafsir menjelaskan, Karun keluar dengan baju mewah diiringi dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran, iring-iringan Karun itu mengundang decak kagum mereka yang menggandrungi terhadap harta kekayaan, sebagaimana yang terekam ayat Al-Quran. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Qiyos 28:79. Namun, tak sedikit kaumnya yang mengingatkan, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri farihin. Sebagian ulama menafsirkan, istilah farihin di sana juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Tak hanya itu, Karun juga seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkap oleh Ibnu Abbas. Disebutkan, ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Karun dan memerintahnya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Setelah Karun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat,
ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian, sekarang Musa ingin mengambil harta kalian. Mereka menjawab, engkau adalah pembesar dan pemimpin kami. Perintahlah kami apapun yang engkau mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya, Karun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian seperti yang diungkap dalam Al-Quran, maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas 28:81. Kala itu, Allah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam untuk memerintahkan bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah sangat marah, barulah Karun merajuk, wahai Musa, sayangilah aku, sementara Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau lantas berkata pada bumi, wahai bumi, ambillah mereka. Seketika rumah Karun mulai bergetar. Karun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Karun kembali merajuk, sayangilah aku, Musa. Rumahnya kembali berguncang. Kini Karun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Karun terus merajuk, wahai Musa, sayangilah aku. Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali meminta bumi, wahai bumi, ambillah mereka. Rama, Karun berguncang lagi. Sementara Karun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Karun lagi-lagi menjerit, wahai Musa, sayangilah aku. Namun Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya. Hingga Karun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya di telan bumi. Tak lama kemudian terdengar suara, wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia Karun berdoa kepadaku, niscaya akan aku rahmati. Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Karun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ke-7. Sementara Ibnu Jurayj menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun, walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Wallahu alam. Karun dikisahkan sangat sombong hingga hartanya ditenggelamkan oleh Allah karena kecintaannya dengan harta duniawi dan membutakan hatinya. Karun seringkali disebut dengan julukan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Beberapa ahli tafsir seperti Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi bahkan mengatakan bahwa Karun memiliki bacaan Taurat paling bagus di antara kaum Bani Israel. Karun diakui sebagai seorang yang ahli dalam ilmu kitab Taurat, bahkan dianggap sebagai seorang pakar setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, ironisnya, kekayaan dan ilmunya tidak membuatnya menjadi manusia yang bertakwa. Hatinya telah dikuasai oleh cinta dunia dan keangkuhan. Meskipun mendapat banyak peringatan, termasuk dari Nabi Musa, Karun tetap bersikeras pada pendiriannya. Dia merasa bahwa harta bendanya didapatkan semata dari ilmu dan usahanya sendiri, tanpa mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karun memperlihatkan kekayaannya dengan sangat mencolok perhatian penduduk, memperlihatkan kemewahannya dan pengaruhnya secara terang-terangan. Perlakuannya yang sombong dan menyombongkan hartanya membuat orang lain iri dan terpesona, sehingga banyak yang berangan-angan memiliki kekayaan yang sama sepertinya. Sebelum menjadi seorang hartawan yang kaya raya, hidup dalam kemiskinan dan memiliki banyak anak, dia bahkan meminta doa kepada Nabi Musa untuk diberikan harta benda, dan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Musa pada masa itu. Karun memihak pada Raja Firaun dengan keahliannya dalam bisnis. Karun mendapat dukungan dari pemerintahan Firaun yang menyebabkan kekayaannya melimpah ruah. Dia mempunyai harta berupa emas, perak, intan, dan permata. Sampai-sampai kekayaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata membutakan mata hati Karun dengan harta itu. Ia menjadi orang yang sombong, sangat kikir, dan enggan menyedekahkan harta miliknya kepada fakir miskin dan anak yatim. Karun melupakan bagian harta miliknya yang menjadi hak mereka. Nasihat-nasihat Nabi Musa tidak pernah dihiraukannya. Ia bahkan kerap memfitnah dan mencemooh Nabi Musa. Atas perbuatan ingkar dari Karun, Allah kemudian menurunkan azab kepadanya. Allah menenggelamkan Karun bersama harta kekayaannya ke perut bumi melalui sebuah bencana tanah longsor yang sangat dahsyat. Sampai saat ini, setiap kali orang-orang menemukan harta yang terkubur di dalam tanah, mereka menyebutnya sebagai harta Karun-Karun. Kisah Karun sepupu Nabi Musa adalah peringatan bagi kita semua bahwa kita tidak boleh terlena terhadap harta benda. Dan suatu saat titipan itu pasti akan diambil oleh Allah. Pesan moral yang dapat dipetik dari kisah Karun yang hartanya ditenggelamkan Allah karena kesombongannya, yaitu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, hendaknya menjadikan diri kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Kisah Karun yang kufur nikmat memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya harta benda yang berlimpah tidak akan menyelamatkan kita dari ketetopan Allah atas diri kita sebagai manusia. Semoga kisah ini membawa hikmah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen